Halo Shalom, seluruh jemaat GAB Miracle Center dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita semuanya. Seperti saya ceritakan di seri yang pertama, 2, dan 3, ini adalah seri lanjutan yang keempat. Ya, jadi rangkaian healthy lifestyle. Ada 4, pola makan yang baik dan benar, itu seri pertama. Lalu seri kedua ini tentang olahraga yang teratur, yang ketiga adalah tidur berkualitas, dan yang keempat hari ini adalah kita membahas tentang mengurangi dan mengelola stres. Di 4 gaya hidup ini tidak bisa dipisah-pisahkan, semua saling berhubungan. Ya, jadi hari ini kita bersyukur bisa belajar seri khotbah kesehatan. Jadi hari ini kita belajar fokus hidup kesehat di dalam Tuhan. Saya akan bahas dari sisi firman Tuhan dan sisi ilmu pengetahuan. Jadi dari sisi Alkitab ada, dari pengetahuan ada. Sebelum saya menjelaskan dari sisi ilmu pengetahuan tentang stres, saya akan bahas dulu dari sisi firman Tuhan. Tuhan sering katakan, jangan takut, jangan bimbang, ya, jangan kamu khawatir. Sampai ada lagunya, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir. Sudah tahu? Tuhan yang bisa membelah laut merahmu, Tuhan selalu bilang, jangan kamu khawatir. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa pasti tersimpan sandi rahasia. Mengapa khawatir tidak boleh? Nanti firman Tuhan akan saya bahas dari sisi ilmu pengetahuan, Anda akan terkejut. Ketika Tuhan bilang jangan khawatir, ternyata Tuhan tidak mau kita sakit. Ayub sendiri mengatakan bahwa orang bodoh, orang bebal dibunuh oleh sakit hati. Ya, bahkan di dalam Amsal, ya, Salomo mengatakan apa? Jauhkan sakit hati dari hidupmu, maka jauhlah penderitaan tubuhmu. Ya, banyak dibahas. Ada yang bahas hati yang gembira adalah obat yang manjur, sakit semangat yang patah keringkan tulang. Nanti Anda belajar, ternyata stres bisa mematahkan tulang Anda, memicu osteoporosis. Nanti Anda bisa lihat di Yohanes Sunardi TV, sekali lagi ya, di channel YouTube saya, Yohanes Sunardi TV, tentang nutrisi dan kesehatan tulang. Di sana dibahas bahwa semangat yang patah, orang yang marah-marah, tulangnya gampang patah secara ilmu pengetahuan. Nanti Anda akan terkejut bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi memang Ayub sendiri mengatakan begini, ya, Ayub 3:25 ya, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Jadi saudara, ingat saudara, hati-hati saudara, ya, hati-hati saudara, jangan khawatir. Khawatir dan stres biarlah sebentar saja dan Anda harus mengurangi dan mengelola. Nah, itu firman Tuhan katakan ya. Jadi paling tidak Tuhan setuju bahwa kita jangan stres. Ya, nanti akan dibahas secara lanjut. Sekarang akan saya bahas dari sisi kesehatan. Ya, apa hubungan stres dan gangguan kesehatan. Kita kemarin sudah belajar ada 4 seri, ya, yaitu yang pertama pola makan, lalu olahraga, dan tidur. Tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Pola makan Anda dan olahraga Anda dihitung saat tidur. Ya, di tahap ketiga nanti Anda lihat posisi tidur khotbah seri 3 sebelum ini ya, itu membahas tentang tidur. Ternyata tidur ada tahapan-tahapan dan tahap ketiga itu dihasilkan gelombang delta sehingga imunitas dibentuk. Ya, nah sekarang kita bahas ternyata pola makan diganggu oleh stres. Ya, lalu olahraga nggak fokus karena stres dan tidur nggak bisa tidur. Ya, kita kemarin belajar gangguan tidur, ada apa aja, itu juga karena stres. Jadi sebenarnya stres ini harus dibahas. Seri keempat ini kita akan bahas tentang ilmu pengetahuan dari sisi pola makan dan bagaimana ya, apakah stres itu. Stres sendiri ada 3, ada dari dalam, lalu ada dari luar, ada sesuatu yang tidak bisa Anda handle. Yang pertama, stres adalah tanggapan dari seseorang, ini definisi aja ya. Stres adalah tanggapan dari seseorang baik secara fisik ataupun mental. Baik secara fisik ataupun mental, di mana terjadi gangguan. Anda dikejar anjing gila, stres. Anda dikejar target, stres. Jadi intinya
secara fisik atau mental. Ya, bisa fisik langsung sakit, bisa mental langsung drop sampai gila, itu yang dikatakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ketidakseimbangan tuntutan dan kemampuan. Ya, apa daya? Nah, kan nggak bisa itu dikatakan orang dunia ya. Jadi stres yang kedua adalah ketika selisih antara kekuatan Anda dan target. Ya, misalnya Anda pingin ini nggak bisa, pingin keluar di lockdown, pingin makan ini tidak boleh, itu bisa stres. Ya, yang terakhir adalah karena kesempatan tersebut ada batasan dari luar. Peraturan pemerintah, Anda nggak boleh keluar, ada batasan-batasan dari dokter, Anda nggak boleh begini, itu membuat Anda stres. Supaya kita tidak keluar jalur, sekarang kita belajar tanda-tanda stres. Ya, tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres itu ada beberapa, kita akan pelajari bersama sekarang ya, tanda-tanda stres. Yang pertama, selalu sakit kepala dan sukar sembuh. Jadi sudah diobati, masih nggak sembuh-sembuh. Ternyata sakit kepalanya bukan karena sakit kepala biasa, tapi karena stres. Jadi stres, tanda-tanda pertama sakit kepala, ya. Ada orang itu pasien sampai sakit kepala bertahun-tahun, ya, minum obat nggak bisa sembuh. Itu berarti karena stres, ya. Lalu mudah sakit dan sukar sembuh. Tanda-tanda stres yang lainnya adalah mudah sakit, gampang batuk, gampang pilek, karena daya tahan tubuh turun. Karena stres memang mempengaruhi daya tahan tubuh, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa daya tahan tubuh Anda dipengaruhi oleh stres salah satunya. Kalau Anda stres, Anda gampang sakit. Ya, jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, khususnya stres. Itu kan Tuhan katakan. Jadi yang pertama sakit kepala, nggak ada obatnya, dikasih obat sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Lalu kedua mudah sakit, ya mudah berjerawat dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu tidak bisa fokus, kerja nggak fokus, ya apapun nggak fokus, ternyata karena stres. Jadi stres ini sungguh-sungguh sangat mengganggu ya saudara ya. Jadi bukan cuma sakit kepala ternyata, bukan cuma gampang sakit, tetapi nggak fokus. Ya, jadi biasanya kita kalau bilang sama karyawan, ya, udah nggak usah kerja, kamu stres, kamu istirahat dulu aja, ya refreshing, supaya bisa kerja fokus lagi. Ya itu menyerang semua ya, dari umur berapapun nggak fokus. Jadi anak kecil kalau takut, stres ya malah nggak bisa pelajarannya ya. Lalu tengkuk sakit dan pinggang sakit. Ya, pinggang terasa sakit, capek, ya tidak olahraga, tidak apa-apa, tapi terasa sakit, tidak jatuh, tapi capek, sakit semua pinggangnya. Ya, dan tengkuk ya, di belakang leher itu, tengkuk ya, di pundak ya, itu sakit semua rasanya. Orang bilang darah tinggi, ya, ada yang bilang, oh stres kamu ini. Ya, jadi ternyata stres bisa menyerang fisik. Jadi dikatakan di definisi yang kita pelajari, stres itu mengganggu secara fisik dan secara mental. Bayangkan pinggang sakit ya, tidak terkilir tapi terasa capek gitu sakit. Nah, itu ternyata stres. Ya, stres ya. Ya, kalau Anda sekarang sedang menonton orang lain, sebelahmu katakan, "Jangan stres kamu." Jadi ya itulah ya. Jadi kita belajar. Yang terakhir adalah rambut rontok. Rambut rontok faktornya banyak, kurang protein juga bisa, sampo salah bisa. Tapi kalau semua sampo udah benar, protein sudah bagus, makan sudah bagus, kok masih rontok, nggak ada stres. Ya, itu salah satu tanda-tanda secara umum ya. Nanti spesifik Anda bisa tanyakan ke dokter Anda. Tapi intinya satu, stres sangat mengganggu. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, sakit kepala. Yang pertama. Yang kedua apa? Gampang sakit. Ya. Yang ketiga apa? Nggak bisa fokus. Yang keempat apa? Ya, tadi itu tengkuk sakit dan pinggang sakit semua, begitu ya. Dan yang terakhir adalah rambutnya rontok. Jadi ada 5 tanda-tanda gejala umum supaya Anda tahu. Karena biasanya orang tuh kalau tanya, "Anda stres ya?" "Enggak," gitu. Nah, dari tanda-tanda itu kita langsung tahu, ya. Ngerti ya? Oke ya, jadi Anda tahu. Sekarang kita bahas secara ilmu pengetahuan. Saya akan mulai menjelaskan tentang stres itu apa. Jadi ada namanya sistem HPA. HPA, hipotalamus, ya, lalu P-nya pituitary, lalu A-nya itu adrenal, ya. Jadi sumbu HPA.
hipotalamus di otak, lalu di pituitari ada kelenjar pituitari, lalu juga ada adrenal di ginjal Anda. Ginjal Anda ada dua, di atasnya ada kelenjar adrenal. Di ketiga-tiganya ini bekerja membuat Anda mengerti bahwa semuanya ini berhubungan, ya. Saya kasih ilustrasi seperti pasta gigi, kalau dipencet pelan keluarnya sedikit, kalau dipencet banyak keluarnya banyak. Anda tersenyum, Anda marah, itu membuat reaksi mengeluarkan satu hormon. Waktu Anda bereaksi, di sini ada syaraf trigeminus, syaraf baja. Saya kasih ilustrasi ya, seperti Morse, memberi pesan kepada hipotalamus di otak untuk bicara kepada pituitari, menghasilkan hormon. Kalau Anda gembira, senyum, akan menghasilkan endorfin. Kalau Anda marah-marah, menghasilkan kortisol. Ya, itu dua hormon yang berlawanan. Jadi konsepnya, orang senang-senang diperiksa dalamnya isinya endorfin, hormon bahagia. Tapi kalau orang marah-marah, isinya kortisol karena stres. Jadi itu dua pelajaran yang kita pelajari. Dan sekarang kita lihat, reaksinya begini. 5 menit pertama, atau ini ilustrasi saya, kurang lebih 5 menit pertama waktu ada stres menghasilkan epinefrin, ya, adrenalin, ya. Lalu ada noradrenalin yang kedua, itu cirinya satu, Anda kejang tangannya, tegap, lalu berenggah-enggah, dan sweat, berkeringat. Itu tanda-tanda pertama stres. Nah, stres ini akan menghasilkan hormon fight or flight, lari atau bertengkar. Masalahnya waktu Anda lari atau Anda menghadapi masalah tadi, hormon fight or flight, Anda tidak sedang makan. Lalu energinya untuk berkelahi dari mana? Energinya untuk lari dari mana? Memecah tubuh. Karena itu noradrenalin akan membuat tubuh Anda memecah gula cadangan. Anda ingat ya, waktu Anda makan karbohidrat berlebihan, itu sisanya gulanya, glukosanya disimpan jadi glikogen, atau gula dalam otot, atau gula dalam hati ya. Itu dengan peristiwa gluconeogenesis, maka tubuh akan menghasilkan gula darah berlebihan untuk menanggapi hormon fight or flight. Untuk lari butuh energi, untuk berhadapan dengan sesuatu tantangan membutuhkan energi. Nah, Anda tidak makan, jadi memecah. Karena itu orang stres, gula darahnya naik. Kenapa? Banjir dalam darah untuk menghadapi masalah ini. Stres bagi otak adalah satu siaga satu, bahwa kita sedang menghadapi tekanan untuk lari atau untuk menghadapi butuh energi gula. Karena itu stres menghasilkan gula darah berlebihan. Ya, jadi stres bisa membuat diabetes. Gula darah Anda naik 200-300% tanpa salah makan. Catat itu baik-baik. Karena itu waktu Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, itu benar-benar saudara, itu harus diturutin. Lalu tekanan darah juga naik, tekanan darah tinggi. Karena itu dikatakan tekanan darah tinggi hasil dari stres. Stres yang nggak ada bisa diobati, memicu adalah tekanan darah tinggi dan diabetes. Dan pada tahap terakhir di amigdala, di perpustakaan ketakutan, maka adrenal akan menghasilkan namanya kortisol. Nah ini, daya tahan tubuh bisa turun, lalu gampang jerawat, gampang gemuk, sakit, diabetes, kolesterol, dan lain-lainnya. Ingat ya, jadi stres benar-benar secara ilmu pengetahuan dibuktikan ada beberapa endokrin atau hormon-hormon yang mengganggu menghasilkan sesuatu yang bermusuhan dengan apa yang kita inginkan. Ya, dari gula darah naik, lemak darah naik, dan lain-lainnya. Ya, nah, dampak dari stres sendiri apa? Yang pertama pasti tadi sudah kita bahas adalah meningkatkan gula darah. Ya, kalau Anda nanti mau belajar, Anda pelajari, oh, stress affect your health di Yohanes Sunardi TV saya, di YouTube saya ya, YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV, tentang how effect, ya, how stress affect. Stres mempunyai daya dampak terhadap kondisi kesehatan Anda. Meningkatkan gula darah, ya, bagaimana prosesnya? Ya tadi, kalau Anda marah-marah, ya gula darah dipecah. Itu lebih jelas nanti Anda lihat video saya itu, karena di situ ada proses gambar-gambar yang bisa Anda belajar ya. Yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Tadi kita juga sudah belajar, terengah-engah, gampang marah, bahkan vasomotor itu bisa nutup sendiri. Pembuluh darah bisa nutup, bukan tersumbat karena kolesterol, tapi menutup, namanya vasomotor. Tentu Anda harus percaya ya, bahwa banyak dulu kalau di kasusnya Alkitab, ada namanya Imam Eli, ya, syok karena mendengar anaknya mati. Dia bertanya, mana anakku Phineas dan Hofni? Membawa kabar bilang apa? Anakmu mati, dan dia syok kena serangan jantung. Lalu memicu obesitas. Nah, ini yang tidak mau kita suka kan? Obesitas, gampang gemuk.
stres. Semakin stres, nggak bisa turun, semakin gampang gemuk. Jadi saudara, saya harapkan saudara ngerti ini, jangan stres. Ya, katakan sebelum lagi, jangan stres. Tapi jangan nanti saudara bertemu orang gemuk, saudara bilang, kamu stres ya kok bisa kamu gemuk. Jangan ya saudara, nggak harus stres orang gemuk itu karena makan salad juga bisa ya, tidak olahraga juga bisa. Lalu memicu kanker. Ya, penelitian masih berlanjut, tapi hampir sudah memastikan bahwa salah satu kanker penyebabnya adalah stres. Melemahkan imunitas yang terakhir. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Stres bisa menurunkan daya tahan tubuh, suppresses your immune system. Ya, jadi repot ini ya kalau sudah kena ini. Nah, yang pertama meningkatkan gula darah, lalu meningkatkan tekanan darah, memicu obesitas, memicu daya tahan tubuh turun, dan memicu kanker. Yang terakhir adalah memicu osteoporosis. Bagaimana sih Pak, kok bisa osteoporosis dan stres itu berhubungan? Dalam tulang kita ada 2 sel. Yang pertama osteoblast. Osteoblast ini membangun tulang. Ya, jadi yang pertama namanya osteoblast, membangun tulang. Yang kedua adalah osteoklas, menghancurkan tulang. Nah, jadi osteoklas ini mengambil mematahkan tulang, kalau osteoblast membangun tulang. Tadi kita sudah belajar hormon stres kortisol itu dihasilkan saat stres. Jadi hormon stres itu namanya kortisol. Sedangkan kortisol menghambat kerja osteoblast. Anda masih ingat osteoblast tadi apa? Osteoblast adalah sel membangun tulang. Nah, kalau sel membangun tulang dihambat oleh kortisol hormon stres, maka kita bisa berkata bahwa stres mencegah penambahan tulang baru. Karena itu orang yang stres pasti gampang patah tulang. Maka ilmu pengetahuan ini sudah membenarkan bahwa meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dia sudah pernah berfirman, semangat yang patah bisa keringkan tulang. Praise the Lord ya. Sekali lagi firman Tuhan terbuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah bersalah. Pak, bagaimana sih Pak bisa stres itu menghambat daya tahan tubuh kita, sistem kekebalan kita? Sebagai glukokortikoid, ya, glukokortikoid, kortisol memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap respon peradangan. Jadi respon penyembuhan itu, kekebalan tubuh itu, peradangan, dihentikan oleh hormon kortisol, hormon stres. Ya, jadi hingga mengurangi jumlah kemotaksis, leukosit yang dapat terjadi pada area infeksi. Jadi kemampuan sel darah putih bekerja pun turun kalau Anda stres. Ya, jadi waktu Tuhan bilang, jangan stres, jangan takut, jangan bimbang hatimu, jangan khawatir. Itu maksudnya Tuhan nggak mau Anda sakit. Ya, praise the Lord, Tuhan itu baik, saudara. Ternyata apapun yang difirman Tuhan itu benar. Bahkan sel T dan sel B, salah satu imunitas kita, itu tidak bisa kerja efektif dan menurun. Nah, itu aja sudah membuktikan bahwa firman Tuhan benar, saudara. Karena itu stres ini seri keempat ini penting sekali Anda dengar. Selain dari pola makan yang sudah Anda dengar di seri pertama. Seri kedua tentang olahraga teratur. Seri ketiga juga tentang tidur yang baik. Tapi stres harus dibahas khusus. Ya. Dalam batang otak kita yang disebut medula oblongata, itu sebagai pusat refleks non-vital, berfungsi untuk mengatur muntah, batuk, dan pilek. Karena itu banyak anak kecil kalau dimarahin malah batuk, malah pilek. Ya, medula oblongata itu ya. Bahkan kita belajar ternyata semua dipengaruhi. Ya, hormon gembira sendiri ada 4, ya, endorfin, ya, ada serotonin, ada oksitoksin, ada dopamin. 4-4-nya ini dihasilkan saat Anda gembira. Jadi sebenarnya intinya sih ya, bagaimana Pastor Yohanes mengelola stres? Yang pertama adalah ibadah. Ibadah ini imanmu dibangkitkan. Stres itu menurunkan iman juga. Karena pendengaran akan firman Tuhan membangkitkan iman, maka satunya cara adalah ibadah online boleh, ibadah langsung boleh, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya. Pokoknya Anda harus ibadah. Ya, katakan sebelahmu, harus ibadah. Itu penting. Yang kedua, jangan telat makan. Telat makan terbukti memicu stres. Ya, saya ulang lagi, telat makan memicu stres. Gampang marah. Lalu olahraga teratur. Yang pertama apa? Ibadah. Jangan telat makan, lalu olahraga teratur. Olahraga bikin gembira, saudara. Olahraga bikin hormon-hormon endorfin, serotonin, keluar dopamin, ya. Jadi Anda bisa gembira.
menonton bioskop yang baik, lalu menelepon sahabat dan melihat hal-hal yang lucu. Saya sendiri sih, kadang-kadang kalau saya capek gitu ya, ya saya lihat yang lucu-lucu aja ya, daripada lihat yang stres-stres, film sedih-sedih gitu ya, saya nggak mau. Saya selalu lihat film yang lucu-lucu saja. Ya, itu saudara kurang lebih tips-tips mengelola stres. Sekarang kita bahas, apakah ada Pak makanan yang memicu stres? Ingat ya, saya ulangi lagi ya. Apel tidak mengandung perasaan. Apel tidak mengandung stres. Tapi kalau apel dipotong, di dalamnya mengandung polifenol untuk memicu hormon endorfin. Ya, jadi dopamin dan endorfin dipicu oleh salah satu namanya polifenol di dalam apel. Tapi ingat, nutrisi tidak mengandung perasaan, tapi nutrisi bisa memicu hormon Anda untuk menentukan perasaan Anda senang atau gembira. Yang pertama adalah coklat. Kandungan asetonololamin itu adalah sekelompok kimia yang melepaskan endorfin. Jadi orang makan coklat pasti enak. Ya, jangan coklat yang pahit ya, coklat yang enak aja. Yang 60% aja cukup. Ya. Kalau Anda makan coklat, maka hormon bahagia Anda akan keluar. Yaitu di materi food and mood. Ya. Lalu kedua, kacang, asam folat, dan fenilalanin. Ya, suatu jenis amino untuk memproduksi dopamin. Itu penting sekali ya, dopamin adalah satu hormon bahagia. Tadi saya bilang apa? Ada endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitoksin. Oksitoksin itu gembira karena pasangan. Ya, gembira karena pasangan. Jadi Anda lihat pasangan Anda gembira, itu namanya oksitoksin. Pak, bagaimana dengan saya yang sendirian? Anda punya kekasih namanya Yesus. Jadi kalau Anda lihat Yesus, Anda pasti gembira. Lalu ada juga susu. Susu mengandung triptofan akan dikonversi menjadi serotonin, hormon bahagia. Jadi ingat ya, itu kurang lebih aja sih. Ya, yang pertama adalah coklat, ya, dan es krim gitu ya, kacang gitu ya, apel dan susu. Tapi ingat jangan berlebihan, nanti gemuk. Ingat ya saudara, saya bersyukur walaupun tidak panjang, tapi Anda diberkati. Ternyata stres itu penting. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Maksudnya supaya kamu jangan sakit. Dari tadi yang saya jelaskan sudah jelas, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa stres berhubungan kuat dengan penyakit. Untuk lebih detail, Anda ingat sekali lagi cari saya di channel YouTube saya, Yohanes Sunardi TV. Yohanes Sunardi TV, cari stress affect your health. Ya, bagaimana stres mempengaruhi daya tubuh Anda. Oke, kita berdoa saudara ya. Dan aku bersyukur, berdoa berterima kasih buat kesehatan yang kami terima. Kami nggak mau stres karena kami pasti diberkati Tuhan. Kami nggak mau kecewa karena kami pasti disembuhkan Tuhan. Bahkan kami pasti diberkati Tuhan, baik keluarga kami, ekonomi kami, dan hubungan sosial kami. Kami berdoa diabetes kami dicabut Tuhan. Kolesterol kami disembuhkan Tuhan. Bahkan kanker dan tumor dicabut oleh Tuhan. COVID-19 tidak menyerang saya dan sekeluarga kami. Terima kasih Tuhan yang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti 4 seri. Ingat firman Tuhan untuk didengar dan dilakukan. Apapun yang diajarkan, fokusnya Yesus. Jadi makan baik setelah yakin Yesus disembuhkan Yesus. Ya, olahraga karena percaya diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Tidur karena kita mengerjakan berkat yang dari Tuhan. Bahkan stres, kita nggak stres bukan karena kita pandai. Kita nggak stres karena kita punya Yesus. Filipi mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu kalau bikin Anda sukacita, nggak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. SD bikin Anda sukacita, SMP Anda sukacita karena Yesus, kuliah, lulus, sampai sekarang, menikah, dan sudah menjadi opa dan oma, tetap sukacita karena sumber Anda tidak pernah berubah. Namanya Tuhan Yesus. Praise the Lord. Saya bersyukur, saya berdoa, Anda dalam kondisi baik-baik saja, melewati semuanya ini dengan baik bersama Tuhan Yesus. Ya, ingat, cari buku kesehatan saya, nutrisi dan imunitas, dan aku bisa sehat, aku bisa sembuh, juga berisikan informasi seperti ini. Ikuti seri-seri saya di YouTube kesehatan saya. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati.